Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sebelum kami ibadah ada beberapa omongan yang perlu kita sampaikan kepada para jemaah yang terhormat. Jadwal salat zuhur pada hari ini tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2025 jatuh pada pukul 12.06 waktu Indonesia bagian barat. Yang ditindak sebagai imam sekaligus khatib insyaallah Ustaz Al-Jabri dan Nawawi LCMA Hafizahullah Ta'ala dari Universitas Nurul Azmi Nusari. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama dari Masjid Al-Aqsa ini dan mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas kehadiran Ustaz. Dan insyaallah untuk imam khatib Jumat pekan depan tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2025 insyaallah Ustaz Al-Qur'an Billah Hafizahullah Ta'ala dari karyawan PTLS. Dan semoga Allah menjaga. Dan diinformasikan kepada para jemaah khususnya para imam yang masih berada di ruangan atau dalam perjalanan menuju masjid, silakan untuk bertugas untuk segera menuju masjid karena sholat Jumat akan kita mulai kurang dari 10 menit lagi. Dan mari kita berusaha untuk tiba di masjid sebelum khotib yang keluar supaya mendapatkan pemahaman sholat Jumat yang sempurna. Dan kepada para jemaah yang sudah berada di dalam masjid, silakan untuk mengisi sholat terlebih dahulu. Kiranya di depan masih ada satu yang kosong dan persiapan silakan diisi dahulu karena tentu bisa ada hal yang kita dapatkan jadi kita bisa mendapatkan stok sedalam mungkin ketika sholat Jumat atau sholat berjamaah. Dan kepada para jemaah yang baru berkomunikasi, silakan diisi kembali dalam komunikasinya disesuaikan supaya tidak bertemu khusyuk kita dalam mendengar dan menghormat dan juga khusyuk kita dalam sholat berjamaah. Sekali lagi kepada para jemaah khususnya para ikhwan yang masih berada di ruangan atau dalam perjalanan menuju masjid, silakan untuk bertugas menuju masjid karena sholat Jumat yang kita mulai kurang dari 10 menit lagi. Dan bagi kita berusaha tiba di masjid sebelum khotib naik mimbar supaya mendapatkan pahala sholat Jumat yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Lakal hamdu wa lakal syukr ya mubdi'al wujudi wa ya khaliqa kulli mawjud. Nahmaduka Allahu ya falikal habbi wan nawa wa ya alima sirri wa akhfa. Ta'lamun nufusa wa khabayaha wa ta'lamud dhamaira wa nawayaha. Wa nashhadu annaka antal azim alladhi la ya'jubu an ilmika mithqala dharratin fil ardi wa la fis sama'. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ورفع الهمة فكان رسول الله رسول خير الأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة ثم أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan diri khatib pribadi, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita insyaallah akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kesuksesan, baik kesuksesan di dunia maupun kesuksesan nanti di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, di mana 1 bulan telah lalu kita melewati Ashhurul Hurum, bulan yang Allah muliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabin Mudhar. Rajab yang terpisah telah kita lewati bersama. Kenapa di bulan Rajab banyak sekali umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan, dikasih nasihat, dan terus kita juga mengagungkannya. Yang pertama, karena di bulan Rajab ada fenomena yang sangat maha dahsyat yang kita ketahui adalah fenomena Isra wal Mi'raj. Kalau kita melihat hikmah dari pelajaran dan perjalanan ini adalah, yang pertama, setiap nabi dan rasul mempunyai perjalanan yang sangat berbeda-beda, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ayat 120. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbita bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang akan kita ambil adalah Allah telah membuktikan kasih sayangnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memberikan ujian bertubi-tubi. Mulai sejak belum lahir, ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, sampai beliau di tahun ke-10 kenabian ditinggal istrinya tercinta dan ditinggal pamannya. Namun kita yakin seyakin-yakinnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah dibebankan suatu ujian kepada kita semuanya, kecuali kita, kecuali kamu, kecuali engkau bisa mengemban terhadap ujian tersebut. Dan ini bukti kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tidak ada ujian paling berat menandingi beratnya ujian kepada nabi dan rasul, sahabat dan tabi'in. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita hingga hari ini, itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jangan sampai kita kabur dari ujian tersebut,
tetapi semakin Allah ingin meningkatkan harkat derajatnya kepada kita. Kenapa? Allah memberikan ujian yang luar biasa kepada kita, ujian akhir zaman, karena kita telah berkomitmen. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hingga detik ini, hingga hari ini, kita komitmen dan konsisten untuk terus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan ujian tersebut. Kita semuanya sedang di alam arwah, sudah bersaksi kepada Allah. Kenapa ada yang sudah mulai besar meninggalkan komitmen dan persaksian tersebut? Karena keluarganya, karena lingkungannya. Namun ternyata sampai detik ini, dengan kecintaannya Allah kepada kita dan kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita bisa konsisten, bisa komitmen terhadap menyambut persaksian kita sejak zaman dahulu kala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana yang terjadi terhadap saudara-saudara kita ketika mereka semakin komitmen, semakin yakin terhadap ujian, dan ini adalah karunia dan kasih sayang Allah. Yang terjadi, mereka insya Allah biiznillah terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, kemenangan insya Allah demi kemenangan. Imman nasr wa imma syahid. Pilihannya hanya ada dua, imma kemenangan atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus menjadi barometer keyakinan kita. Tidak bisa kita tawar-menawar. Lalu bagaimana dengan kita sekarang hari ini? Kita perkuat akidah kita, keyakinan kita. Allah tidak akan membebankan suatu ujian kecuali kepadamu, wahai saudaraku, wahai hambaku, kata Allah, karena engkau yang mampu untuk mengemban ujian tersebut. Kalaulah ujian itu diberikan kepada kita bangsa Indonesia, mungkin tidak mampu. Tetapi kita lihat, Allahu Akbar, sejak tanggal 19 Januari sudah mulai gencatan senjata untuk membuktikan bahwa la yazalu ta'ifatun min ummati, akan ada selalu golongan, komunitas, pasukan dari umatku yang terus konsisten, terus menegakkan yang hak. Wa qul za'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang hak, yang benar, insyaallah itu selalu benar, dan kebatilan akan sirna, akan tiada. Wa qulil haqq walau kana murra. Katakanlah yang hak walaupun itu sangat pahit sekali. Suarakan kebenaran minimal untuk menyuarakan dan menyemangatkan diri kita pribadi. Hasil dari bulan Rajab kemarin adalah hadiah yang Allah berikan langsung, yaitu sholat 5 waktu. Kalau kewajiban kita melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, itu semuanya turun ayatnya begitu saja. Tetapi kalau urusan sholat, langsung Allah meminta untuk hadir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan untuk hadir? Nabi Muhammad menjadi fasib. Asra sara yasiru mabni majhul, asra yusri isra'an. Dijalankan, bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehendaknya, bukan, tapi ini semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita tahu bahwa kita sekarang tahu yang namanya presiden, bi'abdihi, kalimat bi'abdihi, hikmah yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa abdan ini, hamba ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar hamba yang komitmen, yang konsisten, yang terus berjuang menegakkan yang hak. Walaupun semua kafir Quraisy waktu itu sebelum hijrah sudah mau membunuh dan mengepung rumah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun apa yang terjadi? 8 tahun kemudian Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke Makkah dalam keadaan Fathu Makkah. Kenapa demikian? Kita yakin setiap ujian pasti Allah akan memberikan kemenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini untuk meningkatkan derajat ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah caranya bagaimana? Caranya kita punya yang namanya Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Selelah apapun, secapek apapun, lakukan hal tersebut. Kalau orang tidak punya tangan masih bisa hidup, tidak punya telinga masih bisa hidup, tidak punya mata masih bisa hidup. Tapi kalau orang tersebut sudah tidak punya kepala, maka ia pasti tidak bisa hidup. Kenapa demikian? Saking pentingnya sholat, imaduddin, tiangnya agama, dan menjadi kunci pembuka agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Memang masuk surga karena amalan kita, bukan. Masuk surga karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pelajaran kita? Lalu apa fadilah kita untuk melaksanakan sholat, untuk baca Quran? Itu menentukan di mana posisi Anda, di mana posisi kita, di mana posisi umat Islam nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian sampai optimis demi segitu banyak? Karena kita minimalnya 9 kali selalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di setiap tahiyat kita. Menjadi barometer keyakinan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudahkah kita bisa meresapi, bisa memaknai sehingga salat kita termasuk salat yang khusyuk karena tahu maknanya? Akankah kita menginginkan dan kita ingin semuanya diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka caranya adalah perbaiki salat kita. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di ayat lain surat Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Karena sesungguhnya kebaikan akan menghapus segala kejahatan, segala kejelekan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'u. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah yang mengatur seluruh jagat raya ini, seluruh gerak-gerik kita. Allah Maha tahu daripada kita, maka dimanapun dan kapanpun, ainama takunu yudrikumul maut
Dimanapun dan kapanpun kita berada, maka maut akan selalu mengintai kita. Dan dimanapun dan kapanpun, maka kita fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, tidak pernah melihat jabatan, pangkat, kedudukan, tetapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud, maka kita bersujud kepadanya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah masih mengizinkan kepada kita bersatunya antara roh dan jasad, bersatunya antara rohaniyah dengan jasad kita. Inilah perjuangan kita, dan semuanya kita berkomitmen untuk terus bisa menjadi abdan lillah, bukan abdan lid dunya, bukan abdan lir riasah, tetapi kita maksimalkan di akhir usia kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangannya sehingga mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut. Taubatan qabla al-maut, berilah kami kesempatan taubat sebelum ajal menjemput. Wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma wahid suhufal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah al-'izzah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi ardillah يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurukum wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfiru ma'abadi dan alhamdulillah dari besoknya yang masih kosong maupun isi terlebih dahulu. Ikhlaskan yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat Jumat kita terakhir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.